Halo guys, assalamualaikum. Hari ini kita agendanya mau nge-fully stok kedai guys. Sebenarnya 1 hari atau 2 hari yang lalu sudah belanja full stok untuk 3 hari, tapi karena kedai rame banyak pesanan, alhamdulillah. Jadi selang 1 hari dari belanja yang sebelumnya stok sudah pada habis. Makanya hari ini kita mau nge-fully lagi stok supaya kalau ada pesanan mendadak sewaktu-waktu kita tidak kehabisan stok guys. Jadi semangat untuk belanja hari ini, semangat buat kulaan hari ini, terutama kulaan Lombok dan lain-lain. Kebetulan juga untuk pakan kucing juga habis, jadi nanti kita mampir sebentar ke toko pakan kucing ya guys, atau perlengkapan kucing. Supaya apa? Supaya nanti yang kenyang bukan hanya saya dan keluarga, terus kucingnya kelaparan gitu bukan, tapi kita semua penghuni satu rumah, satu kedai, semuanya jadi kenyang guys. Jadi santai karena hari ini sebenarnya agendanya Bunda, kita ditugaskan untuk nganter-nganter aja. Nah ini kita sudah sampai di toko perlengkapan binatang ya, kucing ya terutama. Ini kita mau beli dulu untuk pakan kucingnya. Di sini pakan kucingnya harganya lebih murah guys daripada di depan rumah atau di sebelah rumah, kan ada toko-toko kecil. Itu lebih murah. Jadi kalau pas kita lewat sekalian, tapi kalau pas kepepet habis ya beli di tetangga sendiri, nggak perlu jauh-jauh. Bagi-bagi rezeki guys. Ini kita beli 5 bungkus ya guys ya. Kalau di sini harganya per bungkusnya atau per kilonya cuma 20.000. Kalau di rumah sudah nyampe 23 atau 24. Kita beli 5, terus habis itu kita langsung bawa pindah, nanti kita pulang kita lanjutkan perjalanannya ke pasar guys. Karena kebetulan tadi siang saya sudah WA dulu sama pedagangnya, terus sudah disiapin. Nanti mendekati sore sekitar jam 5 sudah bisa siap untuk dibawa pulang. Tapi nanti yang bawa pulang nggak saya ya guys, karena kalau masuk semua ke mobil nggak cukup. Jadi nanti yang bawa tukang pickupnya guys. Kebetulan belanjanya kurang lebih nanti ada 1 pickup. Terutama stok yang paling menipis adalah cabai. Tapi sebelum kita ke pasar untuk ngambil sayur, ini mampir ke Terang Bulan langganan Bunda. Ini Bunda paling suka ini sama anak-anak, martabak yang ada di sini. Rasa favoritnya adalah coklat keju. Nggak tahu mantap aja. Kalau dibandingkan di pinggir jalan atau mungkin merek-merek yang terkenal, kita lebih pas di sini. Ya maklum lidahnya orang kampung. Jadi kalau di tempat-tempat di dalam pasar itu malah kayak ada apa ya namanya, ada sesuatu yang beda gitu. Jadi rasanya kayak lebih senang aja kalau beli di dalam pasar. Alhamdulillah untuk belanja kita sudah siap. Ini semua isinya cabai ya guys. Jadi belinya cuman sekitar ya kemungkinan ada 2 kintalan cabai. Itu per kreseknya isinya sekitar 10 kilo ya guys. Untuk stok sambal geprek, untuk sambal terasi, untuk kebutuhan yang lain, bumbu seblak maupun yang lain. Karena apa? Karena kalau di kedai Sangrila guys, kita semua menggunakan bahan-bahan yang fresh ya. Jadi tidak pakai bahan-bahan yang sudah tidak baik. Nah ini kita lanjut untuk kegiatan berikutnya. Ini kita mau ke kedai Sangrila Ndumpil. Jadi kalau malam hari ini, kalau pas ada tenaga yang sedikit tersisa, saya sempatkan langsung untuk datang ke kedai Sangrila yang ada di Ndumpil. Supaya apa? Supaya tidak kecemburuan sosial. Karena biasanya karyawan saya itu kalau hampir setiap hari kan saya di kedai yang di Simo. Jadi kalau tidak pernah ke Ndumpil, begitu ke Ndumpil pasti dibilangnya anak tiri, jadi nggak pernah disambangi. Nah ini kita sambangi dulu. Ya agak sering sih, kadang sekarang 2 hari sekali, tapi ya cuma sebentar. Paling cuma 1 atau 2 jam, selebihnya kembali lagi ke kedai Simo. Karena apa? Karena pertama kedai Simo itu omsetnya yang paling besar. Jadi pengelolaan uang, sumber utama pengelolaan uangnya ada di kedai Simo. Jadi harus
banyak-banyak memaksimalkan waktu di kedai Simo. Nah ini untuk Mbak Narti, ini persiapan karena besok pagi ada pesanan kurang lebih sekitar 120 paket ayam bakar. Jadinya malam hari harus disiapkan dulu untuk styrofoamnya, untuk lemeknya, kertas minyaknya, supaya apa? Supaya kalau pagi gak gerusah-gerusu. Ini di belakang kedai itu juga ada rumah tapi nggak ada yang huni ya guys. Jadi kalau pas lampunya mati ya lumayan terlihat serem kata orang-orang. Tapi kalau saya kan tidak berdomisili di situ, jadi ya sebenarnya biasa aja. Ini tadi setelah kita dari Dompil ya, kita sudah sampai lagi di kedai Shangri-La Simo. Jadi kita sampai sini guys. Ini kalau habis mau dari kedai Karangjati, mau kedai Kuwu, mau kedai Dompil, mau belanja kemana saja, ujung-ujungnya pulangnya tetap harus ke kedai Simo. Karena apa? Karena rekapan akhirnya, finalnya adalah di kedai Simo. Jadi mulai dari stok ayam, perstokan bahan baku yang di dapur, minyak, beras, gula, semua kita ngerekapnya di sini. Jadi kalau malam hari itu semuanya ngumpul di kedai sini untuk bagian kepala-kepala, kaptennya untuk rekapan, mulai stok dan lain sebagainya. Nah itu tadi yang lewat itu Pak gas sama air ya. Jadi kalau untuk gas sama air kita nggak beli eceran di warung. Pertama selain ribet harus sering bolak-balik. Yang kedua ya buang-buang tenaga gitu jadinya. Nah kalau ada yang ngirim begini lebih hemat. Ini Mbak Nita ya, ini kepala yang biasanya ngurusi bagian keuangan maupun bagian kebutuhan yang lain untuk di kedai Shangri-La Simo. Yang lainnya juga demikian.